Welcome to Cinemates, tempat bahas film buat para pasangan yang hobi nonton bareng. Bersama saya Ferdi dan Patty di sini. Yuk nonton yuk! Nah, episode kali ini kita akan membahas film Sinners. Di mana pada tahun 1932, dua saudara kembar veteran perang kembali ke Mississippi dan membuka tempat hiburan bagi komunitas kulit hitam. Nah, kehadiran mereka ini memicu konflik dengan warga lokal yang rasis dan membangkitkan kekuatan gelap supernatural. Ketegangan rasial dan horor mistis berpadu dalam perjuangan mereka mempertahankan harapan dan identitas. We gonna kill every last one of you. Apa sih yang kamu suka dari film ini, Pat? Banyak banget. This is one of my favorite movie. Horornya tuh nggak biasa. Horor yang menceritakan emang metafor soal manusia yang kita itu nggak mengizinkan devil untuk masuk ke dalam diri kita, apapun bentuknya. Ya, it will never happen. Dan ini juga film yang mengangkat isu racism, tapi keren banget ngangkatnya. Metaforiknya, terus bagaimana dia menciptakan karakter-karakter yang ada di dalamnya, simbolismenya, menggunakan blues musik as the music of the devils, terus habis itu it's kind of musical gitu ya tiba-tiba. Keren juga, banget gitu. sih Action, itu musical, horror, musicalnya like gore. Blues yang sampai sekarang tuh subliminal banget di telinga gitu. Dan pas kamu pas ke toilet sih waktu itu, jadi pas adegan satu yang mereka the vampires kayak singing di lapangan gitu kayak sambil dancing gitu musical. Wah itu keren banget. Itu bener-bener kayak hipnotis banget gitu nyanyinya, gokil sih, itu keren banget sih. Awalnya sih gue agak sedikit skeptis sama film ini, kayak ini film apa sih, vampire-vampirean biasa, tapi begitu nonton dan melihat eksekusinya itu sih wow banget ya. Sutradaranya itu juga udah kerja sama Michael B. Jordan di film sebelumnya ya, Creed kalau nggak salah atau Black Panther gitu. Kayaknya emang Michael B. mau main di film seperti ini yang kesannya kayak lower budget films daripada film-film dia sebelumnya. Itu karena emang skripnya ditulis dengan bagus banget. Salah satu film bertemakan rasisme yang berhasil. Gue nonton itu nggak berasa kayak di-push gitu rasismenya. Disajikan sesuatu yang sangat estetik dan sangat beautiful dan sangat indah, tapi juga pedih dan istilahnya berasa gitu penderitaan black communities dan black people-nya kerasa juga gitu. Tapi tetap cool gitu. Gimana sih bisa bikin film kayak gitu sih, Ryan Coogler keren banget sih. Dan filmnya tuh sangat manusia banget ya. Maksudnya tuh kayak masing-masing karakter di sana tuh represent human banget gitu loh. Even misalkan ya manusia tuh kadang-kadang flaws-nya banyak juga. Kadang-kadang kita juga nggak bisa lihat kayak kita pikir dia sempurna tapi nggak juga gitu loh. Jadi kayak banyak lapisan makna banget gitu di Sinners ini yang bisa kita ambil gitu. Terus yang dia pakai analogi bahwa the devil cannot get inside you unless you let them. Yes. Gitu. Itu yang paling aku suka. Itu gitu. benar. Dan the Chinese characters yang let them come gitu yang terus langsung itu gokil sih, maksudnya kayak kenapa itu dialog keluar dari karakter yang itu. Betul. Terus itu kayak dipikirin banget sih. Iya kayak siapa yang ngalah duluan, kenapa harus di ending terakhir yang stay, yang justru dia anak dari seorang pemuka agama gitu ya. Dan kenapa karakter si Michael B. Jordan-nya dibuat kembar gitu, almost like a mirror, an image of themselves. Ternyata itu konsep ya. Iya konsepnya konsep banget, keren sih. Goks. Tadi kita udah bahas bagian yang kita suka, Ferdi dan aku. Dan sekarang kita mau bahas apa yang kita nggak suka dari film ini. Dari film Sinners yang kita nggak suka apa ya? Ini sulit banget sih. Film itu is very well made. Actingnya juga bukan memang film yang butuh performance yang gimana gitu, tapi pemilihan castingnya aja tuh dipikirin gitu ya. Cuman mungkin nggak tahu apakah kurang estetik menurut. Aku estetik banget. Bukan, maksudnya pemilihannya kan almost unknown-nya banyak, terus kayak bukan Hollywood beauty kayak gitu. Justru menurut aku karena satu unknown itu orang jadi lebih believable bahwa cerita ini mungkin in real life ada gitu loh. Tapi kalau dari segi ya karena yang main banyak orang African American, aku seneng banget karena akhirnya tuh mereka diglorify gitu loh, ngerti nggak sih? Ya. Emang udah seharusnya juga kan. Kalau kayak dulu-dulu tuh kan Hollywood kan selalu menjadikan bad guys-nya yang bangsa inilah, so sekarang udah mulai
banyak yang mengglorify suku-suku tertentu gitu. Dan kayak layak gitu untuk di film yang bahas tentang racism terhadap Yes. orang kulit hitam, ada tokoh-tokoh African American yang justru diangkat, yang di-glorified gitu. Dan itu variatif loh, ada Chinese juga kan. Dan ada Chinese juga, Menarik ada banget Indians sih. juga Yes. di awal. Ini kita nggak ngomongin buruknya, malah ini yang kita suka juga sih Ya, sama aja. Jadi ya, sebenarnya ya. yang kita nggak suka apa dari film ini, Pet? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Sorry Iya. to say. Gue suka beneran, sumpah. Mungkin terlalu cepat selesai gitu. Karena begitu Ya. event sudah selesainya pun kita masih haus kayak, ah men kalau ini series bakal keren banget gitu kali ya. Yes. Mungkin itu kita nggak suka karena ini cuma film. Coba series, kita bisa nikmatin. Tapi kan bersama. ada di endingnya tuh kayak terakhir spoiler dikit di endingnya. Bahwa akan. Yes, ya kan? Ya, oke, kita tunggu itu sequelnya kita kalau tunggu. gitu Ryan Coogler. Kan IP-nya udah di Anda ya, bukan lagi di studio. Itu keren banget dealnya. It's a deal Tapi of kebayang the gak sih kalau century. itu dibikin dalam versi Indonesia pasti bakalan keren juga sih. Rasismenya apa nih? Nah, ntar dulu. Itu kita bahas nanti. Oke, tiba saatnya kita menentukan apakah film Sinners itu recommended atau tidak recommended. Kalau kita recommended, Thumbs up, kalau tidak recommend, thumbs down. oke. Kita mulai hitung mundur ya dari sambil tutup mata. Oke, start from now. 3, 2, 1. Wow. Sama. Oke, ini film yang keren banget. Jadi kita menggunakan semua jempol yang ada. Emang sekeren itu sih filmnya sih. Film yang well made, terus Yes. habis itu ngomongin isu yang sensitif dan hasilnya tidak mengecewakan dan box office juga. Jadi bukan hanya iya. bagus, ini laku. Ini filmnya. laku. Iya. Berarti audiens paham juga ya akan ya. bagusnya film ini sebenarnya gitu. Nah, kalau itu menurut kita ya. Menurut kalian sendiri gimana? Yuk langsung komen di bawah. Dan kalau ada film-film lain yang mau dibahas, Silakan tulis di kolom komentar biar langsung kita gas. Next. Nah, kalau itu tadi, sorry. Ya, Kalau kita recommended, hitung mundur. Thumbs up. Nah, saya nggak tahu Peti mau kasih thumbs down, Peti juga nggak tahu saya mau kasih apa.